Ini adalah sebuah kisah tentang seorang gadis yang merantau ke kota malah masuk ke kosan kuntilanak. Begini kisah selengkapnya. Langit mendung menyambut kedatangan Alia di stasiun kecil pinggir kota. Dengan koper biru tuanya yang sudah lecet di beberapa sisi, ia berdiri di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang lalu lalang, namun merasa seperti sendirian. Usianya baru 20, dan ini adalah kali pertama ia meninggalkan kampung halamannya untuk tinggal sendiri. Kota ini bukan kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, tapi cukup sibuk dan asing untuk membuat Alia merasa canggung. Ia datang untuk kuliah di salah satu universitas swasta yang cukup terkenal di daerah tersebut setelah mendapat beasiswa penuh. Namun beasiswa itu hanya mencakup uang kuliah. Untuk tempat tinggal, makan, dan kebutuhan lain, Alia harus berhemat sehemat mungkin. Sudah 2 hari ia mencari kosan lewat aplikasi dan grup Facebook. Harga kos di sekitar kampus mahal-mahal, bahkan untuk kamar kecil sekalipun. Hingga akhirnya, ia melihat satu postingan yang membuatnya berhenti scroll. Disewakan kamar kos perempuan. Lokasi strategis, lingkungan tenang, harga terjangkau. Hanya 450.000 per bulan. Hubungi Bu Marni 084 Harga itu jauh di bawah rata-rata, bahkan terlalu murah. Tapi lokasinya hanya sekitar 20 menit naik angkot ke kampus. Dan dari fotonya, bangunan kosan itu tampak tua tapi bersih. Dinding bercat putih kusam, halaman kecil dengan pohon mangga rindang, dan pagar besi berkarat. Alia langsung menghubungi nomor itu dan dijawab oleh suara perempuan tua yang terdengar ramah tapi datar. Tanpa banyak tanya, Bu Marni langsung mempersilakan Alia datang ke lokasi. Dan sekarang, setelah perjalanan 40 menit dari stasiun dengan ojek online yang sopirnya tampak enggan menurunkannya terlalu dekat ke gerbang kosan, Alia berdiri di depan bangunan kos yang sama seperti di foto, bahkan lebih kusam dan sepi dari yang dibayangkan. Pintu gerbang dibiarkan terbuka. Tak ada suara apapun selain angin yang meniup dedaunan dan gesekan ranting kering. Tidak ada pelang nama, tidak ada orang yang terlihat mondar-mandir. Hanya suara langkah Alia sendiri di atas batu kerikil halaman yang memecah keheningan. Saat ia mengetuk pintu utama, suara derit pelan menyambutnya sebelum pintu itu terbuka sendiri. Dan di balik pintu itu, berdiri seorang perempuan tua, berkebaya coklat lusuh dengan rambut disanggul ketat. "Selamat datang, Nak Alia. Sudah kutunggu-tunggu." Alia menahan napas sejenak. Bagaimana wanita itu tahu namanya bahkan sebelum ia memperkenalkan diri. Namun ia hanya tersenyum kikuk. "Ibu Marni, saya datang untuk kosannya." Bu Marni hanya mengangguk dan mempersilakannya masuk. Bau aneh menyeruak begitu Alia melangkah ke dalam rumah, seperti bau kayu basah bercampur tanah. Ruangan itu gelap meski hari masih siang. Dinding penuh foto-foto lama dan lukisan berdebu. Lantai dari keramik tua yang licin. Tak terdengar suara TV, radio, atau apapun yang biasanya mengisi kesepian sebuah rumah. "Kau dapat kamar di lantai 2, sudah lama kosong," kata Bu Marni. Memulai menaiki tangga kayu yang berderit setiap diinjak. Alia mengikutinya sambil menarik kopernya pelan. Ia mencoba membesarkan hati, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaan karena tempatnya tua. Lagi pula, ini hanya soal adaptasi, bukan? Tapi saat melewati satu lorong sempit, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pintu-pintu yang tertutup rapat. Dan ketika akhirnya Bu Marni membuka pintu kamar yang akan ditempatinya, kamar itu ternyata lebih luas dari yang dibayangkan. Cukup bersih, ada tempat tidur single, meja belajar, lemari kayu tua, dan jendela besar menghadap ke halaman belakang. "Ini tempatmu. Jangan khawatir. Semuanya aman di sini. Asal tahu aturan," ucap Bu Marni.
sambil menatap Alia dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Aturan?" tanya Alia pelan. "Jangan keluar kamar jam 3 pagi dan jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk. Kecuali aku." Alia terdiam. Pertanyaan memenuhi pikirannya, tapi Bu Marni sudah berbalik dan meninggalkannya sendiri di kamar. Jam di dinding menunjukkan pukul 14.44. Masih siang, masih terang. Tapi entah kenapa, jantung Alia berdetak lebih cepat. Malam pertama di kosan itu datang lebih cepat dari yang Alia kira. Matahari tenggelam di balik pepohonan tinggi yang mengelilingi area kos, menyisakan langit jingga yang perlahan memudar menjadi kelabu. Lampu-lampu di lorong menyala, tapi cahaya kuning redupnya justru membuat suasana semakin sunyi dan kelam. Alia duduk di tepi ranjang, masih menata barang-barangnya. Koper sudah dibuka, baju-baju dilipat masuk ke lemari tua yang berderit setiap ditutup. Suara satu-satunya berasal dari kipas angin kecil yang ia bawa sendiri dari rumah. Ia mencoba mendengarkan kalau ada suara dari penghuni lain. Tapi tidak ada. Tidak terdengar suara TV, obrolan di kamar sebelah, atau suara kaki orang lewat di lorong. Hening. Bahkan terlalu hening untuk sebuah kosan yang katanya memiliki 3 kamar lain yang terisi. Alia mencoba menghibur diri. Mungkin mereka sedang keluar. Mungkin penghuni lain memang tipe orang pendiam. Atau mungkin kamarnya kedap suara, tapi rasanya aneh. Bahkan suara kipas di kamarnya sendiri terasa bergema. Saat ia keluar untuk ke kamar mandi, yang letaknya di ujung lorong, ia melihat pintu kamar-kamar lain semuanya tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Salah satu pintu bahkan tampak seperti belum dibuka bertahun-tahun, berdebu, gagangnya agak berkarat. Di kamar mandi, ia tertegun saat melihat cermin besar di atas wastafel. Cerminnya buram, penuh bercak air dan goresan samar yang entah kenapa seperti membentuk pola aneh. Saat ia mencoba membersihkannya dengan tangannya, ia merasa permukaan cermin itu dingin. Jauh lebih dingin dari udara sekitar. Dan entah mengapa, saat ia menatap cermin itu lama-lama, bayangannya sendiri seperti bergeser sedikit dari gerakan aslinya. Ia berkedip, bayangan itu berkedip setengah detik setelahnya. Alia terdiam, menahan napas, tapi tiba-tiba, tok tok tok, suara ketukan di pintu depan. Alia refleks menoleh ke arah suara, lalu cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Tapi saat ia sampai ke ruang depan, tak ada siapa-siapa, tak ada suara langkah, tak ada pintu terbuka, hanya lampu lorong yang redup dan suasana yang makin mencekam. Ia kembali ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Malam semakin larut. Alia akhirnya tertidur karena lelah, tapi tak lama kemudian ia terbangun. Jam digital di ponselnya menunjukkan pukul 02.59 dan saat itu, tok tok tok. 3 ketukan pelan terdengar dari balik pintu kamarnya. Alia membeku. Ia mengingat kata-kata Bu Marni. Jangan keluar kamar jam 3 pagi dan jangan pernah membuka pintu kalau ada yang mengetuk, kecuali aku. Nafasnya tercekat. Ia tak bergerak, hanya memeluk bantal erat-erat sambil menatap pintu kayu yang mulai bergetar. Perlahan, bukan seperti diketuk, tapi seperti ada yang menggaruknya dari luar. Lalu suara itu terdengar, pelan, serak, suara perempuan, berbisik, "Tolong, buka pintunya." Hari-hari pertama di kosan berjalan lambat untuk Alia. Setiap pagi ia bangun dengan kepala berat, seperti tidak benar-benar tidur. Tubuhnya lelah, bahkan ketika ia hanya berdiam di kamar seharian. Tidak ada suara dari kamar lain,
Bahkan suara Bu Marni pun nyaris tak terdengar, seolah rumah itu memang ditelan kesunyian. Namun justru di tengah kesunyian itu, gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Gangguan pertama, ketukan jam 3 malam ketiga, Alia kembali terbangun. Jam digital di ponselnya menunjukkan 03.01 dan di tengah keheningan itu terdengar tok-tok-tok. 3 ketukan pelan di pintu kamarnya. Pelan, tapi ritmenya sangat jelas, seperti seseorang yang sengaja mengetuk dengan sabar. Ia duduk di tempat tidur, tak bergerak. Ketukan itu berhenti. Tapi setelahnya, terdengar suara langkah. Berjalan perlahan menyusuri lorong, lalu hilang begitu saja. Gangguan kedua, bayangan di cermin pagi harinya. Saat mencuci muka di kamar mandi, Alia melihat sesuatu di cermin. Saat ia membungkuk, mencuci wajah, dan kemudian mendongak, ada bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat. Tapi ketika Alia berbalik dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Dan saat menatap cermin lagi, bayangannya sendiri seperti tertinggal sepersekian detik, bergerak tidak sinkron. Ia cepat-cepat keluar dari kamar mandi dengan napas terengah. Gangguan ketiga, barang-barang berpindah. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai menyadari bahwa barang-barangnya sering berpindah tempat. Buku catatan yang ia letakkan di meja, pagi harinya sudah berada di lantai. Jepit rambutnya yang diletakkan di tas, tiba-tiba ada di bawah tempat tidur. Awalnya ia mengira dirinya lupa, tapi semakin sering terjadi, semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Gangguan keempat, suara tangisan dari ventilasi. Suatu malam saat ia sedang mencoba mengerjakan tugas di laptop, terdengar suara lirih, seperti tangisan. Suara itu samar, seolah datang dari ventilasi di atas lemari. Alia mematikan kipas dan menahan napas. Tangisan itu masih terdengar, lirih, tersendat-sendat. Bukan suara anak-anak, tapi suara perempuan dewasa, seperti seseorang yang sedang menahan sakit yang luar biasa. Ia mencoba mengintip lewat ventilasi dengan senter kecil. Tak terlihat apa-apa, hanya debu dan gelap. Tapi saat ia menjauh, suara itu berubah menjadi bisikan. "Kenapa kamu di sini?" Alia menutup pintu kamar rapat-rapat malam itu dan meletakkan kursi menahan gagang pintu. Ia tidak tahu siapa atau apa yang ada di luar sana. Tapi satu hal pasti, kosan ini hidup dan ia bukan satu-satunya yang ada di dalamnya. Sudah seminggu Alia tinggal di kosan itu dan malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Tapi sejak malam ketiga, sesuatu berubah. Alia mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terlalu nyata, terlalu detail, seolah dia benar-benar ada di dalamnya. Malam pertama ia bermimpi. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap yang dindingnya lembab dan berlumut. Ada suara air menetes. Ia bisa mencium bau tanah basah dan darah. Lalu terdengar isakan perempuan. Tangis lirih yang datang dari bawah tanah. Saat Alia mencoba mencari sumber suara, tanah di bawah kakinya mulai retak. Dan dari sela-sela retakan itu, muncul tangan pucat yang berlumur tanah, seperti mencoba meraih kakinya. Alia terbangun dengan napas memburu dan tangan dingin berkeringat. Malam berikutnya, mimpinya makin buruk. Kali ini ia berada di dalam kamar mandi kos, tapi semuanya gelap. Ia melihat sosok perempuan duduk di pojokan, memeluk lutut, rambut panjangnya menutupi wajah. Alia mendekat, ingin bertanya. Tapi saat ia menyentuh bahunya, perempuan itu menoleh dan wajahnya hancur. Matanya kosong, kulit wajahnya robek seperti digorok. Darah mengucur tanpa henti dari lehernya yang hampir putus.
Alia terbangun dengan jeritan teredam di tenggorokannya. Dan mimpi itu tidak berhenti. Setiap malam sosok-sosok baru muncul. Semuanya perempuan. Semuanya dalam keadaan mengenaskan. Ditusuk, dicekik, dibakar, dikubur hidup-hidup. Tapi ada satu kesamaan. Mereka semua memakai seragam atau pakaian kampus. Gadis-gadis muda, mungkin seusia Alia. Di malam kelima, mimpinya menjadi semakin spesifik. Alia berada di kamar kosnya sendiri, tapi dari bawah lantai terdengar suara ketukan dari dalam tanah. Saat ia jongkok dan menempelkan telinga ke lantai, terdengar bisikan, "Kami di bawah sini, tolong." Dan seperti disutradarai oleh kekuatan tak terlihat, Alia bergerak menggali lantai itu. Tangan kosongnya mencakar keramik yang retak. Dan di mimpi itu, ia menggali hingga menemukan tengkorak manusia. Dan di bawahnya, tulang-tulang lain banyak berserakan dalam kegelapan. Saat Alia bangun, ia benar-benar berkeringat dingin. Tapi lebih dari itu, ia ingat betul lokasi dalam mimpinya. Sudut kamar, tepat di bawah lemari kayu tua. Ada satu ubin yang tampak lebih retak dari yang lain. Ia berjongkok perlahan, menyentuh lantai itu, dan entah kenapa, ubin itu terasa kosong di bawahnya, seperti tidak padat, seolah ada sesuatu di bawah sana. Alia mulai mencatat mimpinya dalam buku catatan kecil. Ia tidak tahu kenapa ia merasa perlu melakukannya, tapi setiap malam, setiap detailnya terekam jelas. Dan yang paling aneh, setiap mimpi itu menunjukkan lebih banyak, lebih dalam, lebih gelap. Seolah ada kisah yang ingin diceritakan padanya dari para perempuan itu. Atau mungkin peringatan. Pagi itu, Alia duduk di atas tempat tidur dengan wajah pucat. Matanya cekung karena kurang tidur, dan tubuhnya menggigil meski matahari sudah tinggi. Ia menatap ke arah ubin retak di bawah lemari dengan perasaan bercampur antara takut dan muak. Ia tidak bisa lagi membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama. Dia harus pergi. Tanpa sarapan, tanpa mandi, Alia langsung mengemasi barang-barangnya. Ia menjejalkan baju ke dalam koper tanpa peduli rapi. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya gemetar saat menarik resleting koper yang hampir jebol. Begitu siap, ia keluar kamar dan menuruni tangga dengan cepat. Rumah itu sunyi seperti biasa, tapi ada yang janggal. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Sesampainya di ruang depan, Bu Marni berdiri di depan pintu keluar, mengenakan kebaya yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. Senyumnya tipis, tatapannya datar. "Mau kemana, Nak Alia?" tanyanya pelan. Alia mencoba tenang. Saya mau pindah, Bu. Dapat tempat yang lebih dekat ke kampus." Bu Marni tidak menjawab, hanya berdiri di sana seolah menjadi dinding hidup. "Kosan ini belum selesai denganmu, Nak. Masih ada yang harus kamu temukan," katanya, hampir seperti bisikan. Alia menelan ludah. Ia tidak membalas. Ia mencoba menepi, hendak membuka pintu. Tapi gagangnya tidak bisa diputar. Seolah terkunci. Padahal ini bukan pintu dengan kunci biasa. Ia memutar lebih keras, tetap tak bisa. Tangannya mulai gemetar. "Kalau kamu pergi sekarang," kata Bu Marni pelan, "mereka akan ikut." Alia membeku. "Mereka?" Bu Marni menunduk pelan. "Yang kau lihat di mimpi, mereka belum tenang, dan mereka sudah memilihmu." Alia mundur beberapa langkah, nyaris tersandung koper sendiri. Ia memutuskan naik ke lantai 2 lagi, ingin mencoba keluar lewat jendela kamar. Tapi saat membuka jendela, yang biasanya longgar dan bisa digeser, kaca jendela itu kini tidak bisa digerakkan sedikit pun. Seolah disegel,
Bahkan dengan tenaga penuh jendela itu tidak bergeming. Lalu ia mencoba menghubungi teman-teman kampus barunya lewat ponsel. Tapi anehnya, tidak ada sinyal. Padahal kemarin masih normal. Wi-Fi juga tidak tersambung. Ia membuka browser, pesan WhatsApp, semua diam. Panik, Alia memutuskan untuk keluar dari kamar dan mengetuk pintu kamar tetangga. Ia belum pernah bertemu satupun dari mereka secara langsung. Tapi sekarang ia tak peduli. Ketukan pertama, tidak ada jawaban. Ketukan kedua, masih sunyi. Ketika ia hendak menyerah, pintu kamar di ujung lorong berderit terbuka sendiri. Alia berjalan pelan ke sana. Ia memanggil, "Permisi, ada orang?" Di dalam kamar itu kosong. Tak ada tanda-tanda orang tinggal. Tidak ada kasur, tidak ada barang, bahkan tidak ada debu. Tapi di dinding kamar terukir sesuatu, seperti coretan kuku. Alia mendekat dan membaca. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kau temukan semuanya." Dan saat ia berbalik, pintu kamar itu menutup sendiri dengan keras. Brak! Malam itu, Alia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai kamar dengan punggung menempel ke tembok, mata menatap lurus ke arah ubin retak di bawah lemari. Dalam genggamannya, buku catatan kecil yang berisi mimpi-mimpinya, yang kini tidak lagi terasa seperti bunga tidur, tapi lebih seperti potongan-potongan kenangan. Bukan miliknya, tapi milik mereka. Ia sudah mencoba kabur, sudah mencoba menghubungi dunia luar, tapi semuanya menolak, atau lebih tepatnya, sesuatu di tempat ini menahannya. Dan sekarang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengikuti petunjuk yang terus menghantuinya setiap malam. Menggali. Alia memindahkan lemari dengan tenaga seadanya. Lemari tua itu berat dan berdecit, seolah tidak rela digeser. Begitu berhasil, ia jongkok dan mulai mencungkil ubin dengan pisau lipat kecil dari peralatan makannya. Retakannya memang sudah lama. Dengan sedikit tekanan, satu ubin terangkat. Lalu satu lagi. Tanah merah di bawahnya terlihat padat. Tapi ketika Alia mulai mencakar dengan tangan, sambil memakai sarung tangan plastik dari tempat sampah kamar mandi, ia menyadari tanah itu gembur. Seperti pernah digali, lalu dikubur ulang, dan bau itu, bau busuk tanah basah bercampur amis darah, sangat tajam, membuat perutnya mual. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa berhenti. Setelah menggali sekitar setengah meter, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Awalnya ia mengira batu. Tapi setelah membersihkan sedikit tanah di sekitarnya, ia melihat bentuk yang sangat familiar, tulang jari manusia. Tulang-tulang itu masih terikat tali rapuh, seperti diikat ketika dikubur. Di sebelahnya, potongan kain kampus yang sudah lusuh dan membusuk. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Tapi di saat itu juga, suara mulai terdengar dari dalam tanah. Bukan suara manusia, tapi bisikan banyak suara perempuan, lirih, saling tumpang tindih. "Kami di sini, bantu kami. Kau sudah melihat, jangan berhenti." Dan di dinding kamar, entah dari mana, udara tiba-tiba berubah dingin. Jendela berembun, dan dari embun itu, muncul tulisan samar seperti digores jari. "Buka semua." Alia memutuskan malam itu juga untuk menggali lebih dalam. Dia mengambil senter, sendok makan, dan ember bekas untuk menampung tanah. Setiap kali ia menemukan tulang, ia memotretnya. 3 tulang, lalu 6, lalu belasan. Semua kecil, rapuh, dan seolah dipendam tergesa-gesa. Tidak ada satu kuburan, tapi tumpukan mayat seperti masal.
Ketika ia tak kuat lagi menggali, ia berhenti dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini adalah kejahatan yang nyata. Dan ia merasa menjadi satu-satunya orang yang benar-benar bisa mendengarkan mereka. Mereka butuh keadilan. Pagi harinya, dengan tangan masih kotor tanah, Alia keluar dari kamar membawa bukti, tulang kecil, dan foto-foto dalam ponsel. Ia keluar rumah. Ajaibnya, pagi itu pagar depan tidak terkunci. Udara seperti lebih ringan, seolah para roh itu memberi izin. Dan saat Bu Marni memergokinya di teras, Alia hanya menatap tajam sambil berkata, "Saya akan melaporkan ini ke polisi." Tatapan Bu Marni berubah, tidak lagi tenang, tidak lagi senyum, tapi dingin, tajam. Seperti sosok lain dalam dirinya yang selama ini tersembunyi, kini muncul ke permukaan. "Kalau kamu membongkar semuanya, kamu akan ikut bersama mereka," bisiknya. Tapi Alia tidak peduli. Ia melangkah keluar. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia merasa benar-benar hidup. Alia tiba di kantor polisi dengan napas tersengal, wajah kotor, dan mata merah karena kurang tidur. Petugas jaga sempat menatap heran saat ia membuka tas dan mengeluarkan sepotong tulang, dibungkus kantong plastik bening bersama dengan foto-foto yang diambil semalaman. "Ini bukan lelucon," kata Alia dengan suara serak. "Saya tinggal di kos di daerah pinggiran Lempung. Saya menggali tanah di kamar saya sendiri dan menemukan ini. Dan masih banyak lagi di bawah sana." Polisi awalnya ragu. Tapi setelah melihat kondisi tulang dan potongan kain yang sudah membusuk, lengkap dengan sisa logo universitas yang masih terlihat samar, mereka mulai mengerutkan kening. Tak butuh waktu lama untuk membentuk tim kecil dan mengantar Alia kembali ke lokasi. Sore itu, kosan mendadak ramai. Polisi memasang garis kuning di seluruh rumah. Warga sekitar mulai berdatangan, berbisik-bisik. Sebagian dari mereka mengaku memang merasa kosan itu aneh selama ini, tapi tidak punya bukti. Bahkan beberapa ibu-ibu bercerita kalau anak-anak mereka sering melintasi gang dekat kosan itu sambil menangis karena melihat tante berdarah di pagar. Alia hanya duduk di luar pagar, tubuhnya gemetar, menyaksikan semua yang terjadi. Saat polisi menggali lebih dalam di kamar Alia, satu persatu tulang mulai muncul, lalu tulang lain, dan kemudian tengkorak demi tengkorak. Total ada 6 jenazah, dikubur dalam posisi berbeda. Beberapa di antaranya masih memiliki sisa rambut terurai panjang, terjerat tali, dan bahkan pakaian dalam yang menunjukkan mereka adalah korban kekerasan brutal. Semua korban adalah perempuan muda. Tapi penemuan yang paling mengejutkan bukan hanya tulang. Di bawah lapisan tanah paling dalam, polisi menemukan ruang kecil tersembunyi, seperti bunker, yang dilapisi papan kayu rapuh. Di dalamnya ada altar sesajen, lengkap dengan kendi berisi darah kering, rambut manusia, dan boneka-boneka kecil yang dibalut kain putih penuh tulisan aneh. Di samping altar, ada buku tua penuh tulisan tangan yang menjelaskan ritual pesugihan untuk menumbalkan jiwa muda dan murni demi kekayaan dan kekuatan gaib. Nama pemilik rumah tertulis jelas di sampul buku itu, Marni. Malam harinya, Bu Marni ditangkap. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya diam, sambil tersenyum. Saat digiring ke mobil polisi, ia sempat menoleh ke arah Alia dan berkata pelan, "Kamu pikir mereka akan tenang? Kamu cuma membangunkan yang lama tidur." Ucapan itu menggantung di udara seperti kabut dingin. Bahkan polisi yang menggiringnya terlihat tidak nyaman. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang kos horor ini viral di media sosial dan TV lokal.
Banyak orang mengaku pernah kehilangan kerabat perempuan yang terakhir kali diketahui tinggal di sekitar area itu. Kampus tempat Alia kuliah menghubunginya dan memberinya bantuan serta konseling psikologis. Tapi satu hal yang tidak dikatakan Alia pada siapapun. Malam setelah Bu Marni ditangkap, saat ia tidur di tempat tinggal barunya, ia bermimpi lagi. Ia berdiri di halaman kos itu. Kosan sudah dipasang garis polisi, pintunya tertutup, dan di jendela lantai 2, 6 perempuan berdiri berdampingan. Mereka tersenyum, lalu satu demi satu menghilang dalam cahaya samar, kecuali satu. Satu perempuan masih berdiri di ujung jendela, menatap Alia dengan mata sayu. Perempuan itu tak menghilang. Ia berbisik, lirih. Belum semua. 1 minggu setelah penemuan tulang belulang di bawah kosan, kasus Bu Marni menjadi sorotan publik. Media menyebutnya kosan tumbal. Judul yang menyeramkan, tapi tampaknya sangat sesuai. Penyidik terus mendalami latar belakang Bu Marni, dan semakin mereka menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Bu Marni tidak memiliki KTP yang sah. Alamat yang tercatat di administrasi kosan adalah palsu. Tetangganya bahkan mengaku tidak pernah tahu dari mana asal-usul wanita itu. Ia seperti muncul begitu saja. 15 tahun lalu. Menurut catatan kampus, lebih dari 12 mahasiswi pernah tinggal di kosan tersebut dalam rentang waktu itu. Mayoritas pindah tanpa kabar, dan beberapa bahkan tidak pernah tercatat keluar secara resmi. Banyak keluarga yang mengira anak mereka kabur atau hilang karena alasan pribadi. Kini, semuanya tampak saling berkaitan. Kitab tua yang ditemukan di bawah tanah menjadi kunci utama pengungkapan. Isinya bukan hanya tentang pesugihan biasa, tapi ritual kuno dari daerah pedalaman yang dikenal sebagai Saji Tumimbal Jiwo, sebuah perjanjian antara manusia dan entitas gaib untuk menukar kekayaan dengan jiwa muda yang dikorbankan secara berkala. Ritual ini harus dilakukan setiap 7 bulan sekali, dengan syarat korban harus perempuan, belum menikah, dan tinggal di rumah sang pelaku. Jika syarat tidak dipenuhi, maka pelaku akan kehilangan nyawanya sendiri. Dalam interogasi, Bu Marni akhirnya bicara. Dengan suara datar, tanpa penyesalan, ia berkata, "Aku hanya penjaga. Rumah itu haus. Kalau tidak diberi, ia akan memakan semuanya, termasuk aku." Ia mengaku bahwa rumah itu sudah memiliki penunggu sejak lama, bahkan sebelum ia tinggal di sana. Ia menemukan rumah tersebut puluhan tahun lalu dalam kondisi kosong dan rusak. Tapi setelah ia tinggal dan mulai memberi persembahan, hidupnya berubah drastis. Uang mengalir, tubuhnya tetap sehat meski usia sudah tua, dan usahanya lancar. Aku tidak pernah membunuh langsung, tapi aku menutup pintu, membiarkan mereka masuk. Rumah yang melakukannya, dan mereka tetap tinggal. Saat ditanya siapa mereka, ia hanya tertawa pelan dan berkata, "Tanya saja pada anak baru itu. Dia bisa mendengar lebih jelas dari kalian." Dari hasil penggalian lanjutan, ditemukan 2 titik kuburan massal lain di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga besar dan di dekat sumur tua. Total jumlah korban mencapai 15 orang, semuanya perempuan muda. Beberapa korban berhasil diidentifikasi lewat barang-barang pribadi dan sisa DNA. Keluarga mereka datang dari berbagai daerah, menangis dan berdoa di lokasi bekas kosan. Alia diminta menjadi saksi utama. Polisi dan media terus menghubunginya, tapi ia mulai menutup diri. Sejak mimpi terakhir itu, mimpi tentang satu roh perempuan yang belum menghilang, Alia tahu bahwa masih ada yang belum terungkap. Ia tidak lagi tinggal di kota itu, tapi setiap malam,
suara-suara dalam tidurnya tidak berhenti memanggil. Belum semua, dan ia mulai menyadari satu hal yang belum ditemukan. Mungkin bukan hanya korban, tapi pelaku lain, atau bahkan entitas yang selama ini diberi makan. 6 bulan telah berlalu sejak Alia meninggalkan kota itu. Ia kini tinggal di kota kecil dekat pantai, jauh dari keramaian dan jauh dari kenangan buruk yang terus menghantuinya. Kuliahnya dipindahkan melalui program khusus atas bantuan kampus, dan meskipun banyak yang ingin mewawancarainya, Alia menolak semuanya. Ia hanya ingin tenang, ingin melupakan. Tapi malam tetap menjadi musuhnya. Setiap ia menutup mata, bisikan itu kembali. Bukan sekadar suara, tapi kehadiran. Dingin, berat, dan perlahan menyusup ke dalam pikirannya. Belum semua, belum selesai. Masih ada di bawah. Sampai akhirnya, pada suatu malam hujan, Alia kembali bermimpi berdiri di depan rumah kos itu. Tapi kali ini rumahnya tidak kosong. Api membakar seluruh bangunan, tapi tak ada yang bisa menghentikan bisikan para arwah. Di jendela lantai 2, sosok perempuan yang selama ini tak kunjung hilang akhirnya berbicara jelas. Dia bukan sendirian. Alia terbangun dengan jantung berdegup liar. Di luar jendela, hujan masih mengguyur deras. Dan malam itu, satu berita muncul di notifikasi ponselnya. Petugas kepolisian temukan sumur lama di belakang kosan-kosan tumbal. Indikasi korban tambahan. Ternyata, sumur tua yang sempat dianggap tidak aktif adalah tempat pembuangan terakhir. Setelah menyedot air dan membersihkan puing-puing, polisi menemukan tulang-tulang lagi. Tapi bukan hanya tulang wanita muda. Ada tulang anak-anak, ada tulang pria dewasa, dan ada tulang berukuran sangat kecil yang tak dapat diidentifikasi sebagai manusia biasa. Tim forensik bahkan kebingungan. Bentuknya ganjil, tidak sesuai dengan struktur tulang apapun yang dikenal. Dan yang lebih aneh, tulang itu seperti hangus terbakar. Dari dalam. Alia menutup beritanya. Tangannya bergetar. Ia sadar yang selama ini diberi makan bukan hanya untuk kekayaan, tapi untuk membangkitkan sesuatu. Dan meskipun Bu Marni sudah ditahan, meskipun rumah itu sudah dibongkar, entitas yang diberi makan selama bertahun-tahun itu belum pergi. Karena ia sudah terbangun. 3 bulan kemudian, di kota kecil yang jauh dari lokasi lama kosan, sebuah rumah baru dibangun. Pemiliknya, seorang perempuan tua yang tidak dikenal warga sekitar, berpenampilan tenang, berkerudung rapi, dan ramah pada anak-anak. Di halaman rumahnya, ada pohon mangga, dan saat malam tiba, beberapa tetangga mengaku mendengar suara perempuan menyanyi pelan dari dalam rumah tepat jam 3 pagi. Dan tak jauh dari pagar, seorang anak kecil bercerita pada ibunya, "Bu, tadi aku lihat tante, rambut panjang ngajak main dari balik jendela." Tamat.